Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadil Indriansah dengan NIM 23105023. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan beberapa uji statistik dasar menggunakan aplikasi SPSS, yaitu uji deskriptif, uji normalitas, uji korelasi, dan uji t-test. Data yang saya gunakan adalah data sederhana yang berisi informasi berat badan bayi, tinggi badan, jenis kelamin, dan juga status ibu merokok. Melalui video ini, saya akan menjelaskan langkah demi langkah cara memasukkan data, menjalankan setiap uji statistik, serta bagaimana membaca dan menafsirkan hasilnya. Untuk pertama-tama kita salin datanya mulai dari variabel berat badan, tinggi badan, jenis kelamin, dan juga status ibu merokok. Kita salin semuanya. Kemudian kita pindah ke aplikasi SPSS, masuk ke data view, pilih kolom 1, dan kemudian kita tempel yang kita salin tadi. Setelah semua data muncul, kita pindah ke variabel view. Untuk desimalnya, yang variabel pertama itu desimalnya diganti 1 saja. Kemudian untuk yang kedua diubah jadi 0 saja, yang ketiga 0, keempat juga 0. Kemudian untuk namanya kita ubah, yang pertama tadi ada berat bayi. Kemudian variabel yang kedua kita ubah namanya menjadi tinggi. Yang ketiga kita ubah menjadi jenis kelamin. Yang keempat variabelnya kita ubah namanya dengan ibu merokok. Untuk yang variabel pertama, tipenya diubah menjadi koma. Setelah itu kita kembali ke data view. Setelah diubah ini, maka data sudah siap untuk dilakukan uji statistik. Uji statistik deskriptif adalah analisis yang digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data secara sederhana agar mudah dipahami. Uji ini menampilkan nilai-nilai seperti rata-rata atau mean, median, standar deviasi, nilai minimum, maksimum, dan sebaran data lainnya. Tujuannya bukan untuk menarik kesimpulan atau pengujian hipotesis, tetapi hanya untuk memberikan gambaran umum tentang karakteristik data. Pada uji deskriptif kali ini saya akan menggunakan dua variabel, yaitu berat badan dan tinggi badan. Untuk caranya yang pertama yaitu ke analyze pada bagian atas, kemudian pilih yang deskriptif statistik, kemudian pilih yang deskriptif. Setelah itu pindahkan yang variabel berat dan juga tinggi ke kolom sebelah kanan. Setelah dipindahkan, klik options, pastikan untuk mencentang pada bagian mean, standar deviasi, minimum, maksimum, dan range. Kemudian klik continue dan klik OK. Setelah itu datanya akan keluar. Nilai range-nya untuk berat yaitu 5, nilai minimumnya 2,8, nilai maksimumnya 3,3, untuk mean-nya yaitu 3,050, untuk standar deviasinya yaitu 0,1581. Untuk variabel tinggi
range-nya itu ada 4, data minimumnya yaitu ada 47, nilai maksimumnya ada 51, nilai meannya itu 48,80, kemudian untuk standar deviasinya itu 1,317. Berdasarkan hasil uji deskriptif tersebut, baik berat maupun tinggi bayi menunjukkan nilai rata-rata yang stabil dan variasi data yang tidak terlalu besar. Uji normalitas adalah uji statistik yang digunakan untuk menentukan apakah data tersebut memiliki distribusi yang mendekati distribusi normal atau bell shape. Distribusi normal penting karena banyak uji statistik seperti uji t-test dan korelasi person yang akan dilakukan membutuhkan data berdistribusi normal. Untuk uji normalitas kali ini saya akan menggunakan metode Shapiro-Wilk karena sampel yang saya gunakan kurang dari 50. Untuk caranya, yang pertama yaitu buka analyze pada bagian atas, kemudian pilih descriptive statistik, kemudian pilih explore. Setelah itu masukkan variabel berat dan tinggi ke kolom dependent list, kemudian klik plots. Pastikan untuk mencentang normality plots with test. Setelah itu klik continue dan klik OK, maka hasilnya akan keluar. Untuk cara bacanya kita lihat pada tabel ini. Kita lihat yang pada bagian sig atau nilai p-value. Jika nilai p-value lebih dari 0,05 maka data tersebut normal. Tetapi jika nilai p-value kurang dari 0,05 maka data tersebut tidak normal. Di sini hasilnya nilai p-value pada berat yaitu 0,849 yang berarti lebih besar dari 0,05. Maka data atau variabel berat itu normal. Kemudian yang pada variabel tinggi nilai p-value-nya itu 0,575. Ini juga lebih besar daripada 0,05. Jadi datanya juga normal. Kesimpulannya, kedua variabel berat dan tinggi itu memiliki data yang normal karena nilai p-value-nya lebih dari 0,05. Uji selanjutnya yaitu uji korelasi. Uji korelasi adalah uji statistik untuk mengetahui hubungan antara dua variabel numerik. Contohnya seperti apakah berat berhubungan dengan tinggi bayi. Untuk data yang berdistribusi normal itu menggunakan korelasi person. Untuk uji korelasi ini saya menggunakan dua variabel, yaitu variabel berat dan juga tinggi. Untuk caranya, pertama itu pergi ke analyze, kemudian pilih correlate dan pilih bivariate. Setelah itu pindahkan variabel berat dan juga tinggi ke sebelah kanan dan pastikan untuk mencentang pada bagian person dan juga diklik pada to toilet, kemudian klik OK. Setelah itu hasilnya akan muncul. Dari hasil berikut didapati nilai korelasi antara variabel berat dan tinggi yaitu sebanyak 0,961. Artinya
hubungannya sangat kuat karena ini lebih dari 0,80. Arah hubungannya positif. Kemudian untuk nilai signifikannya atau p-value antara berat dan tinggi juga sama ditemukannya, itu kurang dari 0,001. Ini artinya lebih kecil daripada 0,05. Berarti hubungan ini signifikan secara statistik. Kesimpulannya, berdasarkan uji korelasi ini, terdapat hubungan yang sangat kuat dan signifikan antara berat dan tinggi bayi. Hubungan ini bersifat positif, yang berarti semakin tinggi bayi, maka semakin besar pula berat badannya. Selanjutnya yaitu uji independen t-test. Uji independen t-test adalah uji statistik yang digunakan untuk membandingkan rata-rata sebuah variabel numerik pada dua kelompok yang berbeda. Tujuannya yaitu untuk mengetahui apakah dua kelompok memiliki rata-rata yang berbeda secara signifikan. Pada uji kali ini saya akan menggunakan variabel berat bayi dan juga variabel ibu merokok. Tujuan uji t-test saya kali ini adalah untuk mengetahui apakah berat bayi berbeda antara ibu yang merokok dan ibu yang tidak merokok. Untuk caranya yang pertama yaitu pergi ke Analyze pada bagian atas, pilih Compartments and Proportion, kemudian pilih Independent Sample t-test, kemudian pindahkan variabel berat ke kolom sebelah kanan, test variabel, dan variabel ibu merokok kita masukkan ke grouping variabel. Setelah itu klik define group. Grup 1 kita ubah dengan angka 0 dan angka 2 kita ubah dengan angka 1 sesuai seperti contoh di sampel. Setelah itu klik continue dan klik OK. Hasil uji t-test yang dilakukan menunjukkan bahwa nilai signifikan atau p-value yang didapat itu 0,001. Itu lebih kecil daripada 0,05, sehingga terdapat perbedaan yang signifikan antara berat bayi dari ibu yang merokok dan tidak merokok. Kemudian untuk besarnya perbedaan ditunjukkan oleh nilai Cohen's d, yaitu perbedaannya sebesar 3,108 yang termasuk kategori efek sangat besar. Ini berarti kedua kelompok memiliki perbedaan berat yang sangat jelas secara praktis. Terima kasih sudah mengikuti video ini dari awal sampai akhir. Demikianlah cara melakukan uji deskriptif, uji normalitas, uji korelasi, dan uji t-test menggunakan aplikasi SPSS, serta bagaimana membaca dan menafsirkan hasilnya. Semoga penjelasan ini membantu dalam memahami proses analisis data secara lebih mudah dan sistematis. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.